sumung bukmun umyun fahum la yarji'un. Artinya kufur itu buntet, kufur itu buntu, kufur itu tertutup, jumut, kaku, beku. Kufur itu punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat, punya otak tapi tidak berpikir. Sungguh bahwa Allah dan malaikatnya itu sambung, menyatu, manunggal dengan nabinya. Yang orang-orang beriman maka manunggalah, menyatulah alaihi kepadanya. Maka kamu akan mendapatkan keselamatan dan kemuliaan sebagai wujud anugerah, anugerah yang terwujud. Ini pada saat sholawat sebagai sebuah makna terminalisasi kewasilahan. Maka saat kita berbicara perihal terkait dengan wasiat, al-ulama wa warisul anbiya, itu akan terjawab dengan kalimat ini. Apa yang diwasiatkan, yang ditinggalkan para nabi, yang diwasiatkan itu apa? Al-ulama yang diwariskan, maksud saya, yang diwariskan itu apa? Kita akan ngomong di belakang nanti. Supaya kamu itu tidak buram, supaya kita itu tidak ambigu, supaya kita itu tidak mengalami kebergandaan, kebingungan kehidupan. Bagaimana seharusnya kita mengatakan ini ulama, karena Imam Ghazali, Syekh Abdul Jani, dan Syekh Abdul Jailani, kemudian para ulama salaf maksud saya, salafus soleh, banyak yang mengungkap tentang ulama wali syaitan dan ulama waliullah. Ini seperti apa membedakan itu? Kita salah langkah menanggalkan rasionalnya, maka kita larut menjadi bagian dari sebuah perilaku syaitan. Katakan gak ingin begitu. Saat berada di dalam kebenaran pun kita juga tidak ingin menjadi orang-orang yang bermental syaitan. Artinya bermental merusak. Bermental jin, artinya bermental pamrih. Kita juga tidak ingin bermental iblis, serakah, iri dan dengki menjadi pijakan hidupnya. Kita kan juga tidak ingin itu. Sekalipun kita berada di dalam kebenaran. Makanya kan, ihdinas sirotol mustaqim, sirotol ladzina an'amta alaihim, khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya maghdub, dan juga bukan jalannya orang yang dolim. Bukan jalannya orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang yang dolim. Jalannya orang yang maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang maghdub, yang dimurkai, yaitu orang yang mungkin bisa jadi berada di dalam kebenaran, akan tetapi diaku sucinya, perilakunya semuci, wataknya semuci, kemeluhur, kemagung. Ini maghdub. Wis digelemke nyuwun ilmu tauhid, ilmu nubuwah, ning watak sifatnya adalah semuci. Kan gitu. Semuci, kemeluhur, kemagung gitu. Mergo anake, keturunane, mergo bla 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 bla, itu kan maghdub. Perilaku yang dimurkai. Sedang perilaku yang dolim itu adalah perilakunya orang-orang sing melakukan segala sesuatunya itu sebenarnya tidak benar, tapi dia tidak pernah tahu kalau yang dia lakukan itu tidak benar.
apa yang dilakukan itu dolim. Dia tuh tidak kenal, tapi dia berperilaku menjelaskan kepada orang lain seperti kenal. Berbicara tentang mesin, berbicara tentang mungkin paman begitu, bukan pelaku gitu ya. Berbicara tentang mesin, berbicara tentang sesuatu lah elektro mungkin, tapi kenal saja dengan mesin, kenal dengan elektro sama sekali tidak. Murni taunya hanya dari katanya atau dari bacaan, tapi tidak pernah tahu tentang mesin, tapi sering ngomong kepada orang lain untuk bongkar mesin. Diminta untuk bongkar mesin, ternyata bisa, tapi nggak bisa pasang. Itu orang dolim. Orang berbicara sesuatu tapi dia tidak kenal sesuatu itu. Dan sebenarnya dia tidak paham tentang sesuatu itu. Berbicara tentang Tuhan tapi nggak kenal sama Tuhan. Tapi dengan enjoy-nya seperti ponakan Tuhan. Berbicara tentang Tuhan seperti dapat mempertemukan dengan Tuhan. Tidak tahu dan tidak kenal dengan widodari, berbicara tentang widodari, yang nggak tahu nikah karo widodari, tapi berbicara selayaknya suaminya widodari. Wijanjane kalau kita kita derivasikan, kita buat turunanan ke dalam kehidupan berdunia, wong ngono itu mau wegel nih. Megel nih, bahasa Indonesia nih nganyel nih. Bahasa Indonesia apa? Nyebelin. Nyebelin. Cerita tentang perusahaan si A bla 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 bla, padahal dia niki roh ya ora kan gitu. Itu ngowanyel nih itu. Mau wegel nih. Gitu. Duwe kanca model ngono kuwi awakmu. Tapi nek iso ya jawabmu lah nggih. Hanya karena malu atau bahkan setingkat gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Hanya karena takut dikatakan bodoh, hanya karena takut dikatakan tidak tahu, sehingga kita menutup ketidaktahuan kita untuk langgeng. Untuk berani jujur saya tidak tahu itu memang berat, tapi jika ini terus menjadi sandangan hidup kita, kita nggak akan pernah mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Kita nggak akan pernah tuntas dalam memahami sebuah permasalahan dengan baik. Saat kita takut dikatakan bodoh, entah karena usia, entah karena pengalaman, dan kita nggak akan pernah berkembang, apalagi maju. Pada saat kita takut dan malu, apalagi sekali bergengsi, pada saat dikatakan kita tidak bisa. Kalau kita nggak berani mengatakan tidak bisa, takut dikatakan bodoh, pasti ada karakter tersembunyi di dalam diri kita. Jika ada orang lain yang menurut kita bodoh, maka kita akan nunjuk orang itu bodoh. Paham maksud saya? Jika kita tidak berani mengekspresikan bahwa kita itu adalah tidak berani dikatakan tidak bisa, tidak berani dikatakan tidak tahu, tidak berani dikatakan tidak kenal, kita berusaha mencari argumen, tepatnya alibi, untuk menutupi ketidaktahuan kita. Jika ini menebal, maka
kita akan memiliki sebuah mental bahwa kita akan mudah menilai orang lain secara subjek si A si B, secara golongan si A si B, bahwa dia itu bodoh atau goblok. Karena pada saat kita nunjuk orang lain bodoh kamu, maka sesungguhnya kita 3 kali lipat kebodohan kita dari orang yang kita tunjuk itu. Apa faktanya? Karena 1 telunjuk ke depan, 3 telunjuk ke diri. Maka sesungguhnya yang bodoh bukan yang kita tunjuk, tapi diri kita sesungguhnya yang bodoh. Jika itu diterus-teruskan, maka Anda menjadi bibit unggul untuk membentuk generasi bodoh. Kan gitu. Maka ini jika melakukan inkubasi, jika melakukan pengeraman seperti ayam yang mengeram selama 21 hari, maka telurnya bungker, tidak ada yang netas. Kan itu. Dan telur yang dierami menjadi telur yang sial. Kan gitu. Generasi yang sial. Kimbulet itu bingung gitu. Ya kita kan nggak ingin membangun generasi-generasi yang sial. Ya, oke. Ini sudah sering kita angkat, kita lewati aja. Sehingga pada saat kita berbicara sebuah perilaku kehidupan tentang, tadi di depan bahwa kita mengungkap sesuatu, ini kebenaran. Secara runtut kita ngomong definisi atau deskripsinya dulu. Syariat itu sering dibuat sebuah batasan. Jadi agama sendiri itu seperti politik saat ini. Politik itu saat ini itu kan dengan menggunakan sistem demokrasi. Kemudian belum puas dengan pembatasan demokrasi, kemudian dibuatlah sebuah rumus. Sistem politisnya adalah sistem politik demokrasi threshold, atau dengan kata lain adalah politik batas ambang. Gitu. Tidak lagi berbicara objeknya. DPR sekian persen harus perempuan, sekian persen laki-laki. Dibuat batas ambangnya, makan begitu. Tidak berbicara kualitas. Kalau ngomong secara kualitas, kalau ternyata yang mampu menghidupi kehidupan bangsa ini untuk menjadi makmur, untuk menjadi adil, menenteramkan, itu ternyata banyak perempuan, apakah harus menjadi masalah? Sebaliknya, jika laki-laki juga demikian. Jadi pembatasan ini adalah pembatasan subjek. Sebagai contoh, bukan pembatasan sebuah kualitas. Agama juga begitu. Ini tetap bisa jalan. Tetap. Oh ya. Seperti syariat itu hanya dibatasi pada wilayah-wilayah tertentu. Sholat, poso, zakat, kaji, begitu. Itu syariat. Sehingga rumusan tentang syariat menjadi bagian dari kehidupan, sehingga rumusan-rumusan beragama rancu, ambigu, hebat, sehingga sekali para ahli
entah itu bahkan ahli agama ataupun ahli umum, mohon maaf, beribu maaf, tidak mengurangi rasa hormat. Ini kan petunjuk dari guru kita dari gurunya, terus begitu sebenarnya. Plagiat. Kalau kita dari kita dari gurunya kan memang penjelasannya kan plagiat. Copy paste. Hanya dikembangkan sesuai dengan zaman begitu saja. Tapi pijakan dasar konsepnya adalah sama. Seperti yang tertuang di surat Alif Lam Mim Dzalika Kitabul La Raiba Fihi Alladziina yu'minuuna bil ghaib dan seterusnya itu. Wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik sama persis. Apa yang diturunkan kepada kamu di semua zaman, masing-masing zaman, sama persis apa yang diturunkan sebelum kamu, kan begitu. Sehingga saya kembali, konsep tentang kehidupan beragama itu, ini baru kita terjadi dengan beberapa tokoh nasional dan juga tokoh-tokoh agama yang bertamu ke kita. Dan semuanya sepakat, saya mendengarkan, awalnya begitu. Kemudian memandang ke kita, sistem kita itu, oh ini berarti di pondok ini mampu memisahkan ini perilaku agama, ini perilaku dunia. Sehingga bisa bagaimana berjalan secara harmonis bareng begitu. Kemudian saya bertanya kepada beliau-beliau, tapi mereka diskusi panjang, kita sambil mendengarkan begitu, kemudian mengatakan bahwa antara kehidupan agama dengan kehidupan sains dan teknologi itu adanya sekat yang tidak bisa disatukan. Antara kehidupan agama dengan kehidupan politik itu ada sekat yang tidak boleh disatukan. Kalau ngomong agama ya agama, kalau ngomong politik ya ngomong politik nggak boleh disatukan. Kalau disatukan rusak, kan begitu. Sehingga kemudian saya melanjutkan, ya iya sih, kalau berarti memang antara agama, itu adalah ngomong tentang agama, kalau mencuri, korupsi, itu kan bukan berarti agama. Berarti kalau politik di dalamnya ada pencurian, ada korupsi, berarti kan nggak masalah karena nggak ngomong agama dan bukan berlaku agama. Berarti orang yang rampok, orang yang mencuri sebagai skill keterampilan yang harus dimiliki penduduk supaya bisa mencuri bank, berarti ya nggak salah, itu bukan agama. Ya nggak begitu Pak Yai, kan gitu. Saya pura-pura, aku kok bingung toh ndelok pikiranmu Prof, Dok. Guri-guri tak terus kepisan. Jenengan kan dokter, profesor kok bingung nih toh Pak. Ngene pisan, mohon maaf, pangapunten, bukan berarti ngredake, enggak, saya sambil guyon jok. Terus akhirnya nyerah. Menurut Pak Yai, ada satu alternatif atau kemungkinan bahwa bisa jadi kita yang berpikir tidak tepat berkaitan dengan agama yang hanya dikaitkan dengan syariat, sholat, poso, zakat, dan kaji. Sedang pada saat ada orang yang berbicara tentang teknologi, sains, dan itu tidak dikatakan agama. Karena menurut petunjuk guru kami, saya itu haji akan tetapi yang jadi pijakan saya kaji itu supaya politik saya mulus, berarti saya tidak beragama. Saya itu puasa, tapi puasa saya itu supaya saya dapat nyaur utang dan jabatan saya naik, maka saya tidak berperilaku agama. Saya sholat bisa saya lakukan, kemudian supaya saya itu dipek mantu karo imame sholat, saya berada di belakangnya imam. Tapi tujuan saya supaya saya dikatakan, oh ini anak soleh, karena saya supaya dipek mantu sama Pak Yai saya, maka itu adalah tidak berlaku agama. Menurut guru kami begitu. Sehingga logikanya seharusnya diteruskan.
Kalau ada santri kami yang mampu membuat mesin bahkan matahari, tapi niatannya ibadah karena menjalankan perintah Allah, sebuah di dalam benak itu berpikir untuk memberi kehidupan makmur dan memakmurkan bagi bumi-bumi yang kekurangan air dan kekurangan yang dibutuhkan oleh tanah untuk asimilasi, untuk fotosintesis. Dengan kita itu membuat matahari rekayasa, maka itu perilaku agama dong. Bisa jadi kita butuh evaluasi, koreksi pemahaman agama kita. Karena sistem agama kita sekarang ini sebenarnya profan. Sesuatu yang tidak sakral, bukan sebagai sunnahnya Tuhan, sunnahnya Nabi, sunnahnya Rasul. Tapi oleh kita disakralkan. Kemudian beliau, contohnya Pak Yai, saya langsung ngambil kopiah. Nih, gara-gara kopiah ini saya tuh nggak nyaman untuk mendatangi santri. Pak Yai kok gak kopiahan? Itu karena santrinya juga sudah termakan. Pak Yai kok gak kopiahan? Lali, jawaban saya begitu. Karena apa? Kalau saya ngomong, kopiah ini gak kaitannya karo biaya apa ora. Saya khawatir, kingko kita tuh ada tata tertib, diarani santri ku nganggo kopiah, kopiahnya didol kabeh. Karena maknanya bukan ini yang kita maksud seharusnya kan gitu. Kita cuman jangan meletakkan beragama itu pada simbolik-simbolik. Selama beragama kita itu dikendalikan oleh simbolik, oleh retorika, oleh simbol-simbol formalitas, perpecahan, merasa suci, kemluhur, benturan, perang tidak akan pernah selesai. Maaf. Saat simbol sakralnya Masjidil Aqsa itu kemudian disepakati bahwa yang disebut Aqsa itu ada yang di Palestina itu, maka benturan tidak bisa dihindari. Karena masing-masing agama merasa sebagai pewarisnya. Permasalahannya, apakah yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, yang dimaksud oleh Nabi Daud, yang dimaksud oleh Nabi Sulaiman, yang dimaksud oleh Nabi Isa, yang dimaksud oleh Nabi Muhammad, yang tertuang di dalam surat Al-Isra ayat pertama itu adalah Masjidil Aqsa itu yang dimaksud. Karena zaman Nabi Muhammad ayat itu turun, Subhanallah biadi bi'abdillah minal masjidil haram al masjidil aqsa, masjid kuwi ki rong dadi, masjid kuwi sebagai gereja. Masjid itu tempat sujud. Dan begitu. Urung enek salat kok wis enek perintah. Wis enek masjid urung enek perintah salat. Mbok nganggo logika sithik lah. Umpamanya kan begitu gitu loh. Benturan nggak akan pernah selesai. Semucinya orang-orang yang pakai kopiah kaji jika tidak disebut Pak Kaji itu nesu. Itu karena kaji itu adalah dimaknai simbol kopiah putih. Ora ngerti bahwa ki kopiah ki nek tuku 37 yoto, saiki 60 yoto, saiki dadi 90 yoto. Kowe nyeluk aku ngawur tamto wae. Enggak mbokake Pak Kaji, bar kaji ki jenengku enek tambahane. Saikhoti. Salah pisan kan? Saikhoti kamto. Karepe diwapi-apikne, Saikhoti arwahi kamto. Karena bohong orang syariatnya tertib tapi
tidak menjadikan harmonis kehidupan dirinya dan keluarga, itu enggak harmonis, itu sholat poso zakatnya bohong.